Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada Bapak Sony selaku dosen pengajar mata kuliah Etika dan Bisnis, dan selamat pagi juga rekan-rekan yang sedang menjalani kuliah pada pagi hari ini. Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata kelola organisasi yang baik. Di sini saya akan memperkenalkan uh, anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya sendiri, ada Adi Biasa Maulana dengan NIM 737, dan selanjutnya ada Rahman Bungsu Buyung Reformir dengan NIM 757, selanjutnya ada Andara Ratna Syaputri, ada NIM 778, selanjutnya ada Siska Kristianti Aji dengan NIM 805, dan yang terakhir ada Avinuri Sakinah dengan NIM 813. Next, Mbak. Jadi di sini saya akan presentasi yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi pada materi ini penyebab muncul serta diterapkannya tata kelola organisasi yang baik didorong oleh dua hal, yaitu etika, ethical driven, dan peraturan regulatory driven. Tidak hanya untuk perusahaan, tata kelola organisasi ini yang baik juga harus diterapkan dalam pemerintahan yang demokratis. Next, Mbak. Penyebab munculnya tata kelola organisasi yang baik. Konsep dari tata kelola organisasi yang baik tidak terlepas dari teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen and McLean pada tahun 1976. Teori ini menyatakan bahwa terdapat pemisah fungsi antara pemilik organisasi dengan pengelola organisasi. Next, Mbak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahman Bungsu Buyung Reformir dengan NIM 752. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai prinsip atau asas tata kelola organisasi yang baik. Nah, di sini meliputi dua prinsip. Yang pertama berdasarkan perusahaan, yang kedua berdasarkan pemerintah. Nah, dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance meliputi 5 asas. Yang pertama itu asas transparansi, asas akuntabilitas, asas responsibilitas, asas independensi, dan asas kewajaran maupun kesetaraan atau fairness. Nah, dalam asas transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, asas akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Lalu yang ketiga, asas responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu yang keempat terdapat asas independensi, di mana untuk melancarkan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu yang kelima terdapat asas kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan ini. Kelima asas tadi itu berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik. Lalu kemudian terdapat asas tata kelola pemerintahan yang baik pula. Di sini terdiri dari asas demokrasi, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas budaya hukum, dan asas kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama terdapat asas demokrasi. Demokrasi mengandung 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum.
Asas demokrasi ini harus diterapkan dengan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Kemudian terdapat asas transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Nah, transparansi ini diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia terhadap penyelenggara negara dapat dilakukan secara objektif. Lalu yang ketiga terdapat asas akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas ini diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Lalu kemudian terdapat asas budaya hukum. Budaya hukum ini mengandung unsur penegakan hukum atau law enforcement secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Nah, budaya hukum ini harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan dengan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Hal yang kelima terdapat asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan ini mengandung unsur keadilan dan kejujuran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan ini dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Lalu pada slide selanjutnya terdapat proses dan teknik pembuatan keputusan yang beretika. Nah, terdapat 3 proses dan tekniknya, yakni yang pertama kerangka kerja pembuatan keputusan yang beretika, analisis dampak pemangku kepentingan, serta pendekatan pembuat keputusan yang beretika. Nah, yang pertama itu kerangka kerja pembuat keputusan yang beretika, di mana pelaksana tata kelola organisasi yang baik tidak terlepas dari keputusan yang baik dan beretika dari pengelola organisasi. Pada bagian ini akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan proses dan teknik pembuatan keputusan beretika. Hal ini penting karena tanpa adanya keputusan yang beretika ini, suatu organisasi sangatlah sulit untuk menetapkan tata kelola organisasi yang baik. Hal yang selanjutnya, analisis dampak pemangku kepentingan, di mana para pembuat keputusan dalam satu organisasi di saat melakukan proses dan analisis pembuat keputusan yang beretika harus memperhatikan siapa pemangku kepentingan yang akan dipengaruhi atau mempengaruhi keputusan tersebut. Para pembuat keputusan harus memahami apakah hak-hak dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Menurut Brooks and Dunn 2010 menjelaskan bahwa kepentingan dan kebutuhan yang mendasar dari para pemangku kepentingan yakni terdapat 4. Yang pertama, kepentingan atau kebutuhan untuk menjadi lebih baik sebagai hasil dari keputusan tersebut. Kedua, keputusan tersebut harus menghasilkan pembagian manfaat dan beban yang adil di antara para pemangku kepentingan. Yang ketiga, keputusan tersebut harus tidak merusak atau mengurangi hak-hak dari para pemangku kepentingan, termasuk hak dari pembuat keputusan itu sendiri. Lalu yang terakhir, perilaku yang dihasilkan harus menggambarkan tugas-tugas yang terjadi kewajiban sejelas seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, pendekatan pembuatan keputusan beretika. Dalam pendekatan ini terdapat satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan 5 pertanyaan atau 5 question approach. Nah, pendekatan 5 pertanyaan ini dikemukakan oleh Tucker tahun 1990 yang menjelaskan tentang pendekatan untuk membuat keputusan yang beretika dengan mengajukan 5 pertanyaan kepada pembuat keputusan. Bila suatu bagian organisasi mengajukan suatu usulan atau proposal kegiatan, maka terhadap usulan kegiatan tersebut perlu diajukan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan etika sebelum usulan tersebut disetujui. Bila ternyata satu atau lebih pertanyaan hasilnya negatif, maka pembuat usulan dapat mengajukan revisi atau usulan lainnya.
Apabila revisi atas usulan keputusan tersebut ternyata berhasil, maka proposal tersebut dapat dianggap beretika. Nah, apa saja yang meliputi 5 pertanyaan tadi? Yang pertama itu, apakah keputusan itu menguntungkan bagi para pemangku kepentingan? Lalu, apakah keputusan itu sah? Apakah keputusan itu adil? Apakah keputusan itu benar atau tepat? Dan yang terakhir, apakah keputusan itu menuju perkembangan yang berkelanjutan? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tata kelola organisasi di perusahaan. Ada 6 tata kelola organisasi di perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andara dengan NIM 778. Nah, di sini yang pertama ada memastikan bahwa kerangka corporate governance dilaksanakan secara efektif, di mana kerangka tersebut harus membudayakan pasar yang transparan dan efisien, serta harus konsisten dengan penegak hukum dan juga secara jelas menyampaikan pembagian tanggung jawab di antara sisi pengawasan, pembuatan aturan, serta pelaksanaan. Kemudian yang kedua yaitu hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan yang penting, di mana dalam kerangka corporate governance harus melindungi dan memfasilitasi hak pemegang saham, di mana hak dasar pemegang saham yaitu yang pertama ada menjamin metode registrasi kepemilikan, yang kedua ada menyampaikan atau memindahkan saham, yang ketiga mendapatkan informasi perusahaan yang relevan dan material secara tepat waktu, yang keempat ada ikut serta dan mengikuti pilihan pada rapat umum pemegang saham, yang kelima ada memilih dan mengubah anggota dewan komisaris, dan yang terakhir yaitu memperoleh bagian laba perusahaan. Kemudian pemegang saham juga mempunyai hak untuk berpartisipasi serta memberikan informasi yang cukup tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan yang mendasarkan yang ada di perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan ketentuan atau pasal-pasal perusahaan serta dokumen dan peraturan yang ada. Yang kedua, otorisasi penambahan saham. Yang ketiga, ada transaksi extraordinary termasuk pada pemindahan semua kekayaan yang akan mempengaruhi penjualan perusahaan. Dan yang terakhir, ada pemegang saham harus mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara efektif dan melakukan pilihan yang tepat pada saat rapat umum saham tersebut. Kemudian selanjutnya ada perlakuan yang setara kepada pemegang saham. Nah, pada perlakuan setara ini, di mana kerangka corporate governance harus menjamin perlakuan yang setara kepada pemegang saham, termasuk kepada pemegang minoritas dan pemegang saham dari luar negeri, di mana semua pemegang saham harus memiliki peluang untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas dilarangnya hak-hak mereka. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan dalam corporate governance, di mana dalam peran ini harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui permufakatan bersama, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kemakmuran guna tersedianya pekerjaan serta keberlangsungan perusahaan yang sehat secara keuangan. Kemudian yang kelima ada pengungkapan dan transparansi, di mana dalam pengungkapan dan transparansi ini harus menjamin pengungkapan yang tepat waktu dan akurat, yang menyangkut semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, serta tata kelola perusahaan, di mana pengungkapan ini harus termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi material atas. Yang pertama, hasil keuangan dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan saham mayoritas serta hak suaranya. Yang keempat,
kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris serta para eksekutif puncak, dan juga informasi tentang anggota Dewan Komisaris termasuk kualifikasi mereka, proses pemilihan, kepengurusan, dan juga apakah mereka dipandang independen oleh Dewan Komisaris. Yang kelima ada transaksi dengan pihak terkait. Yang keenam ada faktor-faktor resiko di waktu yang akan datang. Yang ketujuh ada hal-hal yang berkaitan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada struktur serta kebijakan tata kelola khususnya pada kandungan berbagai aturan atau kebijakan tata kelola perusahaan serta proses yang akan diterapkan. Kemudian informasi tersebut harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan keuangan serta non-keuangan yang tinggi. Kemudian audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen yang memiliki kompeten serta berkualitas untuk memberikan jaminan eksternal dan objektivitas kepada Dewan Komisaris serta pemegang saham bahwa laporan keuangan tersebut dinyatakan wajar. Kemudian auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham yang berkewajiban kepada perusahaan untuk menggunakan kecermatan dan kehati-hatian profesionalnya dalam melakukan audit. Yang keenam ada tanggung jawab dari Dewan Komisaris, di mana tanggung jawab ini harus menjamin pedoman strategi perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh Dewan Komisaris, serta pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 805. Di sini saya akan menjelaskan terkait aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan negara yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi legislatif dan pengawasan. Di dalamnya termasuk dalam kelompok ini adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, termasuk ke dalam aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif. Yang termasuk dalam fungsi eksekutif ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral. Dan yang ketiga adalah aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi yudikatif, termasuk dalam kelompok ini ada yudikatif, yang termasuk dalam fungsi yudikatif ini adalah terdiri dari MA, MK, PT-UN, KY, Pengadilan Agama, dan KPK. Dan yang terakhir, aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi lembaga-lembaga non-struktural yang terdiri dari KPU, PPATK, Komisi HAM, dan KPI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pola hubungan dengan pemangku kepentingan. Pola hubungan dengan pemangku kepentingan seperti warga negara, dunia politik, parpol, ormas, LSM, pers, negara-negara lain, dan masyarakat internasional. Penerapan menurut United Nation PBB tahun 2007 diutamakan untuk mengukur dimensi inti dari indikator tata kelola dan perekonomian untuk memonitor sektor publik atau pemerintahan. Adapun dimensi inti dan pengukurannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah indikator efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Dan yang kedua adalah terkait dengan indikator ekonomi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan dan implementasi tata kelola organisasi yang baik. Tata kelola organisasi yang baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah telah kita bahas bahwa pembahasan dapat mencakup tata kelola yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance serta oleh United Nation. Good governance ini tergantung pada tingkat pendapatan dari masing-masing negara. Bila tingkat pendapatan rendah, maka perbaikan pada tata kelola sektor publik lebih mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dibandingkan jika tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
Good governance juga lebih penting bagi stabilitas kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada negara-negara yang peringkat governance-nya lebih rendah. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novinuri Sakinah Rohmati dengan NIM 2017-310-813. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kasus pada bab ini, yaitu manajerial dan soft skill pada persepsi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Pengusaha termasuk manajer umum, manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan masih banyak manajer-manajer lainnya harus memainkan banyak peran dalam bisnis dan mengembangkan berbagai keterampilan manajerial. Kemampuan manajerial dan soft skill merupakan kemampuan yang sangat penting bagi alumnus program sarjana dalam pekerjaannya. Proses pengajaran di program STIE Perbanas Surabaya pada saat itu pada tahun 2008 masih belum diperhatikan dengan mempertimbangkan aspek manajerial dan soft skill, sehingga banyak opini yang mengatakan bahwa alumnus dari STIE Perbanas Surabaya, khususnya pada prodi S1 akuntansi ini, yang memiliki kemampuan manajerial dan soft skill ini harus diperhatikan oleh institusi untuk membekali mereka, termasuk untuk meningkatkan kepercayaan diri, teamwork, interpersonal skill, inovasi dalam pekerjaan, dan efektif. Sebelum diterapkan hal ini, sebaiknya diketahui terlebih dahulu persepsi mahasiswa tersebut tentang proses pembelajaran manajerial dan soft skill. Mahasiswa kampus perlu memahami bisnis dan masyarakat sebagai sistem yang kompleks, dinamis, dan saling bergantung, dan secara berhati-hati mengeksplorasi teori, menggunakan kerangka kerja, dan membangun keterampilan untuk menyesuaikan antara satu dengan lainnya. Hal ini diperlukan untuk profesional yang ditujukan untuk tujuan yang lebih besar, di mana moral, penalaran etis, dan penilaian yang cermat itu benar-benar sangat penting. Mahasiswa sarjana tidak hanya harus memahami tentang managerial skill, tetapi juga harus memahami tentang soft skill. Selanjutnya, keterampilan manajerial di sini itu terdiri atas pengambilan keputusan dan penghapusan keterampilan, lalu ada keterampilan membuat laporan, lalu ada keterampilan dalam menganalisis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan strategis dan kritis, membuat keputusan ekonomi, keterampilan mengidentifikasi resiko, dan keterampilan mengidentifikasi ukuran yang andal dan relevan dalam membuat keputusan ekonomi. Sedangkan untuk soft skill sendiri terdiri dari kepercayaan diri, keterampilan kerja tim, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, kemampuan berinovasi, keterampilan komunikasi lain dan tulisan, kejujuran, dan kemampuan bekerja tepat waktu dan tekanan target. Sekian presentasi dari kelompok 5 pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.